Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada rangkaian kata dan kalimat yang lebih indah yang wajib dan harus kita ucapkan pada siang hari ini kecuali alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai ungkapan puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat hidayah serta inayahnya yang telah meringankan langkah kita semua untuk kembali berbondong-bondong menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, duduk bersimpuh mendengarkan khutbah Jumat sebagai rangkaian dari kesempurnaan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tidak semuanya bisa merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan dan kedamaian sebagaimana yang kita rasakan pada siang hari ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih terbaring sakit. Ketika adzan dikumandangkan, bergetar hati mereka, meleleh air mata mereka. Ingin rasanya mereka berlari menuju ke masjid melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi apa daya, rahmat sehatnya dicabut oleh Allah. Tapi pada sisi yang lain kita melihat saudara-saudara kita yang zahirnya kelihatan gagah perkasa, tidak ada uzur apapun, diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kesempatan, tapi tidak tergerak hatinya ketika adzan dikumandangkan untuk melangkahkan kaki ke masjid, karena ada rahmat terbesar dalam hatinya yang dicabut oleh Allah, nikmat istiqamah dalam iman dan Islam. Inilah yang sering disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbunun fihi ma kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang kadang membuat orang lalai, lupa dan terpedaya. As-sehatu wal farah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Maka khatib mengawali khutbah pada kesempatan Jumat yang mulia ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah memberikan kita semua kematian, memberikan kita semua kehidupan. Untuk apa Allah berikan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak lain semata-mata Allah ingin menguji siapa di antara hamba-hambanya itu yang terbaik amal solehnya. Maka siang hari ini kita buktikan di hadapan Allah bahwa amal terbaik adalah melangkahkan kaki menuju ke masjid menjalankan ibadah sholat Jumat. Mungkin di antara kita banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan, tapi tidak dianggap sebagai amal terbaik. Amal terbaik pada siang hari ini adalah melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah.
Semoga kehadiran kita di masjid melaksanakan ibadah ini mendapatkan ridho, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perjalanan hidup manusia bagaikan mencatat dalam lembaran-lembaran kertas putih yang kelak catatan-catatan dalam lembaran-lembaran kertas putih itu akan dibaca oleh orang-orang yang mengenal kita, kelak akan dibaca oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Maka karena kehidupan kita ini bagaikan menuliskan catatan-catatan, goresan-goresan di kertas yang putih itu, maka pergunakanlah goresan-goresan, catatan-catatan itu menjadi catatan yang indah, yang kelak ketika kita sudah tiada, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang berada di dekat kita, yang mengenal kita, akan senantiasa mengenang jasa-jasa dan kebaikan kita. Otomatis terpantul doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa-doa dari teman-teman kita, dari saudara-saudara seiman inilah yang kelak akan melepaskan dahaga kita ketika kita di alam barzah, bagaikan seteguk air di padang pasir yang gersang dan tandus. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sampai dengan saat ini bangsa Indonesia masih diuji dengan adanya COVID-19 atau virus corona ini. Ini semua adalah semata-mata ujian yang diberikan Allah kepada kita. Satu di antara ujian-ujian itu untuk membangkitkan kepekaan sosial di antara kita, membangkitkan semangat untuk saling membantu, saling menolong, saling membantu di antara kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini hidupnya susah karena dia diberhentikan dari pekerjaannya, tiada order yang masuk dalam bisnisnya karena berhubungan dengan adanya virus corona ini. Kepekaan sosial inilah yang ditumbuhkan, yang senantiasa harus ditumbuhkan oleh umat Islam agar senantiasa saling bantu, saling tolong menolong di antara kita. Khatib ingin mengingatkan satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tatkala kita sudah menginfakkan harta kita, membelanjakan harta kita di jalan Allah, harta itu akan berkata, kuntu qalilatan fakhatsartani, jumlahku sebenarnya sedikit, tapi karena engkau infakkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku menjadi banyak. Engkau sedekah 10.000, dibalas Allah menjadi 70.000, dikali 10, dikali 100. Belum janji Allah, wallahu yudha'iful liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan bagi hamba-hambanya yang dikehendakinya. Yang kedua, harta yang sudah kita infakkan, kita sedekahkan, kita belanjakan di jalan Allah itu akan berkata, kuntu faniyatan fa akhfaitani, aku ini sebenarnya fana, aku tidak kekal, aku akan habis tergerus oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Cepat atau lambat harta yang ada di dompet, uang yang ada di bawah bantal akan berkurang dan habis. Tapi karena engkau infakkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, nilaiku menjadi kekal abadi. Akulah yang kelak akan mendampingi engkau sampai ke hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita cari dari pagi sampai sore sampai malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pada hakikatnya yang milik kita, yang kekal dan abadi, yang akan mendampingi kita sampai ke hadratullah azza wa jalla adalah harta yang sudah diinfakkan, disedekahkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu harta yang ketiga, ketika harta sudah kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, kunta harisin fal ana sirtu harisaka, dahulu engkau yang menjaga aku, kata si harta, tapi karena engkau infakkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah,
maka aku sekarang yang akan menjagamu, kata si harta. Di dunia ini kita melihat, di masyarakat kita melihat bagaimana orang-orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah, menyantuni yatim piatu, menyantuni fakir miskin, membantu pembangunan masjid, panti asuhan, pesantren, sarana sosial dan lain sebagainya, aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pak RT, Pak RW. Mereka semua senantiasa diberkahi dalam kehidupannya, terbebas dari mara bahaya, bala dan bencana. Dan harta yang kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah itulah yang kelak akan menjadi dinding yang membentengi kita dari jilatan api neraka. Maka kata baginda Rasul selanjutnya, inna sadaqatal mar'il muslim tajidu fil umri wa tanfa'u min takasuri. Sesungguhnya sedekahnya orang-orang mukmin itu dapat menambah umur panjang dan menghindarkan dari mati secara su'ul khotimah atau mati sia-sia. Maka kesempatan yang ada pada diri kita, mumpung masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah, mumpung masih diberikan kekuatan, daya dan upaya, mumpung masih ada harta benda yang tersisa dalam kehidupan kita, tidak segan-segan kita keluarkan, kita infakkan di jalan Allah untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, membantu fakir miskin, membantu yatim piatu dan lain sebagainya. Karena hakikatnya apa yang kita keluarkan adalah investasi buat kita sendiri. Tidak ada yang kita bawa ketika kita lahir ke alam dunia ini, pun juga tidak akan ada yang kita bawa ketika kita pergi meninggalkan alam dunia ini kecuali iman dan amal soleh. Maka selagi hayat masih dikandung badan, selagi napas kita belum sampai di tenggorokan, pergunakan kekuasaan yang ada pada diri kita, pergunakan harta yang ada pada diri kita untuk menolong dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar was suyuf al muhtalifah was sada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.